Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mendatangkan seseorang. Kemarin dia menonton video saya tentang pesugihan dan menghubungi saya. Akhirnya saya datangkan ke sini. Ceritanya intinya ya, kalau pesugihan itu biasanya kesusahan itu ya Mas, soal keuangan. Bisa diceritakan bagaimana awalnya bisa terjerumus ke hal yang seperti itu? Pertama soal ekonomi ya. Sebelumnya, sebelum ada pandemi ini, saya kerja di perusahaan. Setelah ada pandemi, 50% atau 40% karyawan di perusahaan saya kena PHK. Dan itu termasuk saya. Di situ saya cari kerja langsung tanpa basa-basi, terus cari dan kebutuhan semakin ini, dan tentunya saya ada hutang. Itu kalau boleh tahu tanya sampai berapa itu? Ada 20 sampai 40. 20 sampai 40. Iya. Terus di sini saya terus tunggakan dan terlambat jatuh tempo, saya udah akal sehat saya udah gak ada. Nah terus saya langsung mencari. itu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu datangnya di mana untuk mengambil pesugihannya itu, dengan cara di mana dan caranya bagaimana gitu? Untuk itu saya cari informasi, atau pokoknya ada salah satu rekan itu kasih info ke saya. Salah satunya ada di Jawa Barat. Nah, saya datangin ke lokasi. Di situ saya tanya-tanya orang apa gimana, dan salah satunya ada kayak bisa disebut apa ya, kiai atau apa itu, kayak dukun gitu ya kata-kata. Iya. Dia itu udah pakai apa itu, ada di sebuah desa terpencil, nggak tahu desanya desa apa itu. Di Jawa Barat juga? Di Jawa Barat, iya. Langsung saya datangnya dengan ongkos yang ada seadanya, yang ada di saku itu. Sampai situ saya sama rekan saya, dan rekan saya cuma ngasih tahu ini tempatnya. Dan saya itu ketemu salah satu semacam bangunan kecil, dan di situ ada orang jelas, jauh dari desa, jauh dari ini deh. Di situ saya langsung permisi dan langsung minta pertolongan lah ibaratnya Sama si dukun? Dukun itu langsung ngasih syarat banyak banget, dan itu mungkin sanggup saya laksanakan, yang saya lakuin ya. Kalau misalkan sepengetahuan saya, kalau misalkan ke jasa paranormal atau dukun itu ada maharnya nggak? Dia itu cuman minta uang gitu ya. Minta uang gitu, nggak gede sih, nggak gede itu dia. Dia itu jadiin saya ini itu, pokoknya langsung ada itu yang saya butuhin kan. Nah di situ saya dengan mahar dengan kecil kan, saya langsung semangat untuk ngelakuinnya. Nah habis itu saya mandi dengan air di situ pokoknya dah. Itu jadi di lokasi dukunnya? Di lokasi. Pokoknya di ini deh, Jawa Barat juga. Tapi di situ saya diantarin tuh sama dia. Saya jalan kaki, ada kayak sungai gitu. Ya saya mandi di situ dengan diinin sama dia tuh. Setelah itu saya pokoknya apapun saya lakuin itu. Cuman disuruh semedi,
beberapa ini nggak sampai sehari gitu. Mastiin mungkin kan saya itu bisa. Itu untuk syarat. Syarat itu. Itu terus dari jam berapa sampai jam berapa? Saya mungkin dari setengah 9 malam itu sampai jam 11 ya. Jam 11 itu. Itu disuruh ngapain aja? Disuruh semedi. Terus ketika semedi atau di situ sendirian atau ditemenin orang? Sendirian orangnya. Saya itu semedi di bawah pohon gede gitu. Saya tanpa ragu, gak takut sama sekali, semedi aja. Dia itu udah pergi, mungkin di gubuk itu atau di itu ruangan itu ya. Intinya ditinggal sendiri. Ditinggal sendiri. Dan saya tuh ya gimana, orang saya butuh, saya udah dikejar-kejar debt collector atau apa, utang banyak kan. Jadi saya pokoknya udah pasrah atau gimana ya, ngelakuin apa yang dia suruh. Habis itu udah jam berapa itu dia ngetok saya tuh. Oke, sebentar, saya potong. Waktu melakukan semedi itu, meditasi di bawah pohon, itu mengalami sesuatu yang kejadian yang berat atau mungkin biasanya kan ditemuin hal yang aneh atau apa gitu? Mungkin gini, pas waktu saya udah tenang, pikiran saya itu ya paling ada kayak ada anak-anak gitulah di sekitarnya. Atau saya ngerasain kalau itu di sekeliling saya itu banyak orang gitu, tapi nggak tahu apa, tapi saya nggak mata saya pejamin terus tuh. Ya di sekitar saya kayak ada orang apa gitu, lalu-lalang gitulah. Kayak rame gitu. Bisa saya menjamkan mata itu ada sekitar rame banget di sekeliling saya, dan beberapa jam lagi itu udah lama saya udah nyaman, tiba-tiba ada bisikan nih. Ada bisikan mungkin atau siapa itu. Saya cuma ada satu persyaratan tuh. Dia itu minta ayam 1 ekor. Jelas banget di telinga kanan deh pokoknya tuh. Ya saya bilang mata saya nggak melek atau gimana, langsung hati saya iyain gitu. Jadi ada bisikan 1 ayam. 1 ekor ayam, iya. Nggak tahu itu ayam apa gitu kan. Pokoknya 1 ekor ayam aja itu. Terus di bisikan itu kalau kamu sudah nyediain 1 ekor ayam itu kamu bakalan bisa. Saya itu nggak tahu bisa apa, tapi pikiran saya itu bisa ya dapat itu. Diiyain, iya disetujuin gitu mungkin. Nah udah jam berapa itu saya nggak tahu jam apa. Pokoknya pagi itu saya udah diketok sama itu guru atau apa itu kan. Saya langsung dimandi lagi dan saya dipersilahkan untuk pulang. Saya bilang terima kasih sama itu guru itu kan. Saya pulang dan perjalanan ya enak aja. Cuman syaratnya 1 ekor ayam dan saya harus langsung ngembaliin nyari ayam dan langsung ke situ lagi kan. Nah sampai di rumah itu gak disangka deh, keluarga saya nggak tahu ini apa, itu pertanda apa kan. Keluarga saya muntah darah gitu, nggak tahu kenapa itu. Itu sampai rumah berarti langsung keluarganya di satu rumah? Satu rumah. Muntah. Iya, muntah terus darah semuanya tuh. Saya bingung. Gitu. Saya bingung. Kenapa ini? Saya gitu kan. Ya terpaksa ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit sama saudara yang lain juga. Katanya nggak ada penyakit apa-apa, kata dokter itu. Ya dia sehat-sehat aja itu, keluarga saya tuh sehat. Tapi kenapa muntah darah terus gitu loh. Ya saya bingung dong ya, saya bingung. Habis itu nggak berpikir panjang, itu posisi keluarga masih di rumah sakit, saya tinggalin saat itu juga. Saya balik ke dukun yang tadi. Dukun yang tadi tuh. Dukun yang tadi, saat itu juga saya langsung nemuin tuh
dukun tadi, dan ternyata di dukun itu masih ada, dan dia saya jelasin ada apa kenapa dengan keluarga saya. Setelah dari sini kok muntah-muntah dan sekarang di rumah sakit. Nah, kata dukun itu ngasih penjelasan yang dimaksud 1 ekor ayam itu adalah keluarga saya, salah satu keluarga saya. Saya nggak tahu sama sekali itu, nggak ngerti apa itunya. Ternyata 1 ekor ayam Nah, itu. terus setelah ketemu sama dukun itu, apa yang Mas lakukan? Ya saya mau batalin aja. Itu bisa emangnya? Dukun jelasin ke saya kalau dia nanya saya belum nyiapin kamar kosong sama sekali, dan saya belum ngedain uang dari gaib itu. Dan saya tanya lagi apakah bisa dibatalin, kata dukun itu bisa. Berarti selama belum menggunakan sesuatu dari yang gaib tadi. Gaib tadi. Saya belum sempat nyiapin ruang kosong atau apa itu. Karena saya nyampe rumah, keluarga saya udah muntah-muntah. Pas saya panik langsung ke rumah saya, langsung saya kesini lagi. Gitu. Jawa Barat. Ya, untuk membatalkannya katanya saya suruh semadi kayak awal saya permisi ke dia. Oke, habis itu semadi lagi, dan ternyata udah ini aja, udah nggak ada yang namanya rame ya, sepi-sepi banget itu waktu semadi 3 jam yang sama. Di lokasi yang itu sama yang kemarin. Apa? Di lokasi untuk membatalkan. Untuk di lokasi yang kemarin itu di bawah pohon yang besar itu. Nah, Setelah dibatalkan, apa yang terjadi? Setelah dibatalkan, saya udah pamitan juga sama tuh dukun, dan alhamdulillah itu keluarga saya langsung nggak ini lagi, langsung sehat lagi. Nggak tahu itu emang ada efeknya banget itu dari itu. Pokoknya untuk teman-teman janganlah kalau di saat tapi itu lagi kepepet, nyata ya. nyata banget itu. Langsung sembuh. Ya. Langsung sembuh sekejap tuh. Ambil positifnya aja dari cerita saya ini, karena yang negatif itu gak bakalan ini deh bisa ini. Karena kemarin juga Mas melakukan itu kan pandemi dan hutang yang segitu. Utang. Ya, kerjaan juga gitu. Iya. Oke. Nah, Oke, cukup menarik sekali ceritanya. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi cerita pengalaman dari saya tidak mau sebut namanya dan saya tidak sebut lokasinya juga, Mas ini dari mana, karena ini sangat privasi sekali. Ya sudah teman-teman, semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil sisi positifnya dan tetaplah cari sesuatu yang halal saja. Masih banyak cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.